Saya melepaskan shalom buat semua saudara, khususnya keluarga besar Hoya, House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Di hari yang spesial ini, Sabat yang Bapak Yahweh sediakan buat saudara dan saya, kita mau bersyukur kepada Bapak Yahweh. Kalau saudara dan saya kita masih boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita akan mulai ibadah Sabat kita pada hari ini, saudara-saudara. Saya undang kita berdiri bersama. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh. Mohon kepada Bapak Yahweh supaya Ruh HaKodes mengurapi kita, menyertai kita dalam kebaktian Sabat kita pada hari ini, supaya kebaktian kita, ibadah kita menjadi ibadah yang sungguh menyenangkan hati Bapak Yahweh, menyukakan hati Bapak Yahweh. Bareku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora, Leolam Fae, Sema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruk Sem Kefon Makuto Leolam Fae. Shalom, shalom Yerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom Yerusalem, peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Terlama lagi Yeshua datang. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datang. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh.
Berkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik. Oh, kami bersyukur kepadamu Bapa. Iraba kandara laba sidi bikira bakandara laba laba laba. Haleluya, 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 haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami, Bapa kami keluarga ada di tempat ini. Aku istriku Panji Foni Rea Regen bersyukur kepadamu, juga keluarga-keluarga yang ada di Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan kebaktian di rumah mereka masing-masing, bahkan keluarga Ferry, Tia, Aaron, Egi, dan Abriel di Bali. Bapak kami bersyukur, kami menaikkan pujian kami. Terima kasih kami kepadamu Bapak. Engkau Bapak yang lain, Bapak yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapak yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur karena pemeliharaan Bapa ajaib dalam hidup kami. Kami semua dalam keadaan sehat, berbahagia karena anugerah Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa, kami sebentar dalam kebaktian sahabat kami pada hari ini. Kami ingin meninggikan, mengagungkan, mengeluhkan Engkau Bapa, memuji dan meninggikan Engkau. Oh, kami percaya dan kami mohon kepadamu biar Ruach HaKodes mengurapi kami, menyertai setiap ibadah yang dilakukan di rumah anak-anakmu, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi. Ruach HaKodes mengurapi, menyertai, memimpin semua ibadah, sehingga ibadah yang diadakan untuk memuji dan meninggikan Engkau sungguh menjadi ibadah yang memuliakan Engkau dan menyenangkan hatimu Bapa. Terus penuhi kami dengan Ruach HaKodes. Fill me again with the power of Holy Spirit. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again. Fill me again. Fill me again. Fill me again. Come Holy Spirit. I need more. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more and more of you. Lovely, lovely are you dwelling place. Thirsty, Thirsty, I come after you. yes, you are my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. And from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, Father. I love you, I love you, Yahweh. I love you, Yeshua. And my heart will follow wholly after you, Yeshua. Yeshua, there is
Jesus, ruler of the earth. Nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you is, I love you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, Yahweh. I love you, Yeshua. And my heart will follow. Oh, yeah. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow wholly after you. Hallelujah, 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 hallelujah. Terpujilah Bapa Yahweh. Oh, Rabakandara Labasiri Wiki Rabakandara Labaralabo. Hidabakandara Labasiri Wiki Rabakandara Labaralabo. Baru kata Yahweh Elohim milik alam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu menyertai kami. Oh, Rabakanda Rabasiki, Rabakanda Rabasiki. Anugerah yang luar biasa yang selalu kami boleh nikmati dari Bapa buat kami anak-anak-Mu, khususnya keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi, yang bahkan hari ini sudah mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Bahkan kami boleh mengadakan kebaktian Sabat di keluarga kami masing-masing. Itu semua oleh karena anugerah dan kasih setia Bapak Yahweh. Terima kasih Bapa, kami percaya semua kami itu ada dalam pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu. Begitu juga kami bersatu hati dan kami percaya tangan kasih-Mu terus menyertai Ibu Marcia yang bahkan sekalipun saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Engkau juga hadir di mana dia berada Bapa. Lawat dia, jamah dia. Belas kasihan-Mu tercurah atasnya dalam nama Yesus Masiah. Kami mohon kepadamu, proses kesembuhan terus sedang berjalan. Terjadi dalam nama Yesus Masiah. Jadilah sehat, jadilah sembuh Ibu Marcia dalam nama Yesus Masiah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan, membaca, merenungkan Devar-Mu yang ada dalam parasa Sabat ini. Dafar yang sudah dipilih dan ditetapkan untuk direnungkan oleh semua orang yang mengasihi-Mu akan kami baca dan kami renungkan. Kami minta biar Roh Kudus mengurapi kami, memberikan hikmat marifat kepada kami untuk bisa memahami apa yang Engkau mau sampaikan buat kami. Bahkan Roh Kudus kami mohon untuk memberi kemampuan kepada kami melakukan apa yang Engkau sampaikan hari ini. Kami mau merenungkan, membacanya hanya di dalam adon Yesus Masiah. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara. Pembacaan parasa kita hari ini, Torah diambil dari kitab Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33.
Sementara Haftara dari kitab Yosua pasal yang kedua ayat 1 sampai 24, dan Besoranya dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Kita akan mulai dengan pembacaan Torah dari kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan 33. Kita baca bergantian. Saya mulai ayat 1 dan kita lanjutkan seterusnya. Yahweh berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Yahweh. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Zakkur. Dari suku Simon, Simeon, Safar, anak. Dan suku Yehuda, Kaleb anak Yefune. dari suku Isakar, Yigal ben Yusuf, Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti ben Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yaitu dari suku Manasye, jadi anak Lusi. Dari suku Dan, Amiel anak Gemali. dari suku Asyer, Setur ben Mikael, Dari suku Naftali, Nahbi bin Wahsi. Dari suku Gad, Guel ben Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun, itu Yosua. Dan Musa mengirim mereka untuk mengintai tanah Kanaan dan berkata kepada mereka, pergilah naik ke sana ke Negev, kemudian naiklah ke bukit. Dan kamu akan melihat negeri itu, bagaimanakah dia dan orang-orang yang berdiam di dalamnya. Apakah dia kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu adalah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negev, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Maka sampailah mereka di aliran sungai Eskol, dan mereka memotong satu cabang yang memiliki satu tandang buah anggurnya di sana. Lalu mereka memikulnya berdua dengan kayu usungan. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan dari buah ara. Untuk tempat itu orang menamainya aliran sungai Eskol, karena tandan buah anggur yang Bani Israel telah memotongnya di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu.
Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya." Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het dan orang Yebus dan orang Amori tinggal di bukit, dan orang-orang Kanaan tinggal dekat laut dan pada sisi sungai Yordan. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Musa serta berkata, "Kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu, karena kita sanggup menguasainya." Tapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Kita lanjutkan ke Haftara yang diambil dari kitab Yosua pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 24. Lanjut. Pengintai-pengintai di Yeriko. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Dan hal itu dilaporkan pada Raja Yeriko dengan mengatakan, "Lihatlah, orang-orang Bani Israel semalam telah datang ke sini untuk menyelidiki negeri ini." Dan Raja Yeriko mengutus orang kepada Rahab, seraya berkata, "Bawalah keluar orang-orang yang telah datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Mereka telah datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Dan sebelum mereka tertidur, naik menemui mereka di atas atap. Dan dia berkata kepada orang-orang itu, "Aku mengetahui bahwa Yahweh telah memberikan negeri ini kepadamu, dan bahwa kengerian akan kamu telah menimpa ke atas kami, dan bahwa seluruh penduduk negeri ini telah gemetar di hadapanmu. Sebab kami mendengar bahwa Yahweh telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yahweh Elohimmu ialah Elohim di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Yahweh, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku,
saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Dan orang-orang itu berkata kepadanya, nyawa kami adalah milikmu sampai mati. Jika engkau tidak menceritakan masalah kami ini, maka akan terjadi belamana Yahweh memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan memperlakukan kamu dengan kebaikan dan kebenaran. Lalu ia membiarkan mereka turun dengan seutas tali melalui jendela, karena rumahnya berada di sisi tembok itu, dan dia tinggal di sisi tembok itu. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Dan setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Namun jika engkau memberitahukan persoalan kami ini, maka kami akan tidak bersalah dari sumpah kepadamu yang telah engkau buat kami bersumpah. Dan dia berkata, biarlah terjadi menurut perkataanmu itu. Dan dia membiarkan mereka pergi, dan mereka pergi. Dan dia mengikatkan tali dari benang kirmisi di jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Yahweh telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Kita lanjutkan kepada Besora dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Saya tambah 1 ayat dari parasa yang ada. Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 15. Yesua memanggil ke-12 rasul. Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Dan inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Yang pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemukul cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Lebeus yang disebut Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesua mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesua, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah yang sakit, tahirkanlah yang kusta, bangkitkanlah yang mati, usirlah roh-roh jahat. Kamu sudah menerimanya, jangan cuma-cuma, berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu menyediakan baik emas maupun perak ataupun uang di dalam sabukmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan siapa saja yang tidak menerima kamu ataupun tidak mendengarkan perkataanmu ketika keluar dari rumah atau dari kota itu, kebaskanlah debu kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, negeri Sodom dan Gomora akan menjadi lebih ringan daripada kota itu. Amin. Berbahagialah mereka yang mendengar, menyimpan serta merenungkan, bahkan melakukan segala Devar Yahweh dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita sudah membaca Devar Yahweh dalam parasa Sabat hari ini. Kita akan akhiri ibadah Sabat kita hari ini. Kita mau berdoa, mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Sebelum kita akhiri, kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama, dan saya akan melepaskan doa berkat buat semua kita. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami sudah membaca, merenungkan Devar-Mu Bapa yang ada di dalam parasa yang sudah ditetapkan untuk kami baca dan renungkan pada Sabat ini. Aku percaya semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan, yang sudah membaca dan merenungkan Devar-Mu pada Sabat ini sudah menikmati berkat yang luar biasa dari Bapak Yahweh, khususnya keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi, yang hari ini sedang mengadakan kebaktian Sabat di rumah mereka masing-masing. Aku percaya berkat-Mu melimpah tercurah dalam hidup mereka sekalian. Engkau lindungi dan jagai mereka semua Bapa. Hari depan hidup mereka bahkan indah bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan kebaktian Sabat kami hari ini, kami percaya dengan kasih-Mu akan terus menyertai semua kami. Kami yang ada di tempat ini, aku, istriku, Panji Foni, Regan, serta keluarga Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi, dan Abriel di Bali, serta keluarga besar Hoya, House of Yahweh, Grand Mall Bekasi, tetap ada di dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Tangan kasih-Mu terus menyertai, pasukan malaikat-Mu mengawali dan menjaga, melindungi setiap kami. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Avenu Seba Samayim, Yitkada Semeka, Tafo Malputeka, Yaserek Soneka, Kiba Samayim, Ken Barets, Etlehem Kukenu, Ten Lanu Hayo, Uslat Lanu, Alhatienu, Kimosesolkim, Gam Anaknu, Lazeras Mulanu, Feot Esienu Lidemasa, Kim Hansilenu Minhara, Kileka, Abafinu, Afiadonenu Yesua Hamasiah Amalaka, Featifura, Featiferet, Leolme, Olamin, Amin. Yevareka Yahweh, Woyis mereka, Yair Yahweh Panaveleka Wikuneka,
Isa Yahweh paneveleka, vayasem leka shalom besem Yesu Hamasiah ben Elohim Kaim, hakohena gadol elion adonenu, Adonai Sabat. Amin. Bapak Yahweh memberkati.